Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan uji T parsial pada regresi linier. Tapi sebelumnya, teman-teman harus pahami terlebih dahulu bahwa video ini merupakan video kelanjutan dari video-video sebelumnya. Artinya, memang sudah kita tentukan terlebih dahulu persamaan regresinya. Oke, selanjutnya teman-teman juga harus pahami apa itu uji T. Uji T merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linier sederhana maupun analisis regresi linier berganda. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen yang biasanya disimbolkan dengan X secara parsial, artinya secara sendiri-sendiri, berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen yang biasanya disimbolkan dengan Y. Oke ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya cantumkan langkah ya. Oke, untuk kali ini kita akan lakukan uji T untuk regresi linier sederhana. Jadi, sekali lagi, di sini sudah kita peroleh persamaan regresinya, yaitu Y topi sama dengan A plus BX. A-nya sendiri adalah 70,3, kemudian B-nya adalah 9,59. Nah, kemudian kita akan lakukan uji T untuk yang pertama, ya. Hipotesisnya adalah HO A sama dengan 0, ya. Jadi interceptnya atau konstantanya sama dengan 0. Kemudian HA-nya adalah A tidak sama dengan 0. Nah, teman-teman harus pahami di sini ya. A sama dengan 0 dapat kita artikan bahwa intercept atau konstantanya itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Tetapi kalau A tidak sama dengan 0, maknanya adalah intercept atau konstantanya itu berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Kemudian berikutnya di sini ada ketentuannya. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. Kemudian jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Ini yang pertama ya, berkaitan dengan intercept atau konstantanya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke koefisien dari X-nya. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama di sini ya. Kita akan menguji apakah interceptnya atau konstantanya itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, di sini langkah pertama kita harus menentukan Y topi. Rumusnya adalah A ditambah BX. Y topi di sini adalah nilai Y prediktif. Artinya nilai Y yang diperoleh dari hasil prediksi menggunakan persamaan regresi yang sudah kita peroleh. Ya, di sini ya kita akan cari, berarti sama dengan A. A-nya sendiri adalah ini ya, 70,3. Oke. Kemudian karena ingin kita lakukan hal yang sama untuk data yang lainnya, maka kita perlu mengunci A ini dengan cara menekan F4 ya, atau Fn ditahan kemudian tekan F4. Kemudian berikutnya ditambah B, B-nya adalah 9,59. Ini pun kita gunakan untuk data yang lainnya, berarti harus kita kunci dengan cara menekan F4. Oke, kemudian dikali X ya, X yang bersesuaian. Untuk yang pertama adalah yang ini ya, yang 2. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan enter.
Nah, diperoleh Y topi atau Y prediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang sudah kita dapatkan adalah nilainya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman drag ya sampai data yang paling akhir. Oke, seperti ini ya diperoleh nilainya. Oke, berhasil kita lakukan ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan Y topi atau Y prediksi. Berikutnya kita beralih ke langkah berikutnya yaitu mencari E kuadrat. E di sini adalah error. Rumusnya Y nyata atau Y pada data dikurangi dengan Y prediksi. Kemudian dikuadratkan. Berarti di sini sama dengan Y-nya ini ya. Y kemudian dikurangi Y prediksi yang ini. Kemudian dikuadratkan. Kalau sudah, kita akan enter. Oke ya, diperoleh nilainya seperti ini. Selanjutnya, kita drag sampai data paling akhir. Oke, ini adalah E kuadrat. Ya. Berikutnya, kita beralih ke langkah yang ketiga, yaitu kita harus menentukan standar error, ya, atau SE kuadrat. Nah, ini rumusnya adalah sigma E kuadrat dibagi N dikurangi K dikurangi 1. K-nya di sini adalah variabel bebasnya. Untuk kasus kali ini, K-nya itu adalah 1. Karena variabel bebasnya hanya 1. Oke ya, berarti kita di sini perlu sigma E kuadrat. Ya, berarti di sini kita jumlahkan sama dengan sum dari kolom E kuadrat. Oke, kita enter. Nah, ini adalah sigma E kuadrat. Oke, setelah kita peroleh nilai sigma E kuadrat, kita bisa gunakan ya rumus ini. Berarti di sini sama dengan sigma E kuadrat, yang ini ya. Kemudian dibagi, kurung buka, N adalah banyaknya data, berarti yang ini ya, 9, dikurangi K-nya itu adalah variabel bebasnya. Untuk kasus ini K-nya adalah 1. Kemudian dikurangi 1. Kurung tutup. Kita enter. Nah, ini adalah nilai SE kuadrat. Ya. Oke, kita beralih ke berikutnya. Ya. Kita harus menentukan SA. Ya, di sini SA. Rumusnya adalah akar dari SE kuadrat dikali sigma X besar dikuadratkan ya. Kemudian dibagi N dikali sigma X kecil I kuadrat. Nah, di sini X kecil I itu rumusnya adalah X dikurangi X rata-rata. X-nya di sini adalah datanya, kemudian X bar atau X rata-rata ini adalah nilai rata-ratanya. Maka di sini kita perlu terlebih dahulu mencari nilai rata-rata untuk X ya. Berarti di sini ya, kita letakkan di sini sama dengan average ya. Average dari kolom X. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini adalah X bar atau nilai rata-rata. Oke, berikutnya kita akan langsung di sini ya menentukan XI kuadrat. X-nya ini adalah yang kecil. Berarti menggunakan rumus yang ini sama dengan datanya adalah yang ini ya. Oke, dikurangi X bar. X bar-nya yang ini. Nah, untuk X bar ini tidak akan mengalami perubahan ya. Tetap X bar-nya nilainya adalah ini. Maka kita perlu menguncinya dengan menekan F4. Atau Fn plus F4. Kemudian dipangkatkan 2. Kemudian enter. Nah, ini adalah nilai XI kuadrat untuk data yang pertama. Berikutnya tinggal kita drag sampai data paling akhir. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kemudian sigma XI kuadrat berarti kita jumlahkan di kolom XI kuadrat yang ini. Sama dengan sum. Kita blok ya kolom tersebut ya seperti ini, kemudian di enter.
Nah, ini adalah nilai sigma XI kuadrat. Oke. Ternyata di sini nilainya sudah kita ketahui semua ya. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. SA sama dengan akar, ya berarti kita gunakan SQRT ya. Kemudian dari SE kuadrat, berarti SE kuadrat yang ini ya. Oke. Kemudian dikali sigma X besar kuadrat. Sigma X besar kuadrat yang ini ya. Oke, berarti 248. Kemudian dibagi dalam kurung N-nya adalah 9. Kemudian dikali sigma XI kuadrat. XI kuadrat sigmanya berarti yang ini ya teman-teman. Oke, kemudian tutup kurung 2 kali. Nah, kalau sudah kita akan enter. Nah, ini adalah nilai SA ya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan T hitung. Rumusnya adalah A dibagi dengan SA. A di sini adalah estimasi dari interceptnya ya. Oke, yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu 70,3. Berarti sama dengan 70,3 dibagi SA. SA-nya adalah yang ini. Oke, kemudian kita enter. Maka diperoleh T hitungnya adalah 22,69855531. Nah, untuk memudahkan, kita akan ubah nilai T hitungnya itu menjadi nilai signifikan. Caranya sederhana, teman-teman gunakan T distribusi ya. Gunakan yang two tail ya, yang ini ya. Oke. Jadi T distribusi 2T ya. Artinya kita gunakan yang dua pihak ya. Karena di sini hipotesisnya kita menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan ya. Oke, kita gunakan yang ini. Kemudian nilai X-nya itu adalah nilai T-nya. Oke, yang ini berarti. Kemudian degree freedom-nya itu kita gunakan adalah ini ya. N dikurangi K dikurangi 1. Berarti 9 dikurangi 1 dikurangi 1. Nilainya adalah 7. Kurung tutup. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, ini teman-teman, nilai signifikannya yaitu 0,00000082. Nah, nilai signifikan ini kita bandingkan dengan 5% ya. Atau 0,05. Ternyata yang memenuhi adalah yang pertama yang ini ya teman-teman. Ya, nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka HO ditolak, HA diterima. Artinya A tidak sama dengan 0. Ya, ini yang kita terima. Kalau kita interpretasikan, maka intercept atau konstantanya itu ya memang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y-nya. Oke, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, selanjutnya kita beralih untuk menguji apakah koefisien X-nya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Ya. Kalau sama dengan 0 berarti ya variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y-nya. Tetapi kalau B tidak sama dengan 0, artinya variabel X secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Oke, di sini langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama sudah kita lakukan di pengujian intercept ya, teman-teman. Ini ya, Y topi sudah kita peroleh. Kemudian E kuadrat juga sudah kita peroleh. Berikutnya adalah SE kuadrat juga sudah kita peroleh di sini ya. Berarti kita langsung saja ke langkah yang keempat di sini, menentukan SB. Rumusnya adalah akar SE kuadrat dibagi dengan sigma XI kuadrat. X-nya kecil ya, yang ini. Ini pun sudah ada nilainya ya, teman-teman, yang ini. Berarti kita hanya mensubstitusikan saja nilai-nilainya. Akar berarti SQRT, kemudian
dari SE kuadrat, ya, SE kuadrat yang ini dibagi dengan sigma X kecil I kuadrat. Berarti yang ini ya, X kecil I kuadrat. Nah, ini sigmanya. Oke, kalau sudah, kurung tutup, kita enter. Nah, ini adalah nilai SB-nya. Berikutnya, kita menentukan T hitung. Rumusnya adalah B dibagi dengan SB. B-nya adalah estimasi dari koefisien X ya, yang sudah kita hitung di video sebelumnya. Nah, ini nilai B-nya, 9,59. Berarti sama dengan B 9,59 dibagi SB-nya yang ini ya. Oke. Kita tekan, kita enter, diperoleh 16,25079,089. Inilah nilai T hitungnya. Nah, untuk memudahkan interpretasi hipotesis ya, kita akan ubah nilai T hitung menjadi nilai signifikan. Berarti sama dengan T distribusi ya, kita gunakan yang 2T ya, dua pihak ya. Karena sekali lagi di dalam hipotesisnya kita gunakan sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, kemudian X-nya adalah nilai T hitungnya, degree freedom-nya adalah derajat bebasnya, rumusnya ini ya, N dikurangi K dikurangi 1. Berarti 9 dikurangi K itu adalah variabel bebasnya 1, kemudian dikurangi 1, berarti 7 ya. Oke, kurung, tutup. Kalau sudah, kita enter. Ternyata diperoleh nilai signifikan ya, 0,00000813. Kalau kita bandingkan dengan 5% ya, atau 0,05, ternyata jelas nilai signifikan yang kita peroleh itu lebih kecil daripada 0,05. Maka HO ditolak, HA diterima. Oke ya, berarti B tidak sama dengan 0. Artinya, variabel bebas X itu secara signifikan mempengaruhi variabel Y-nya. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, mudah-mudahan dari proses awal sampai akhir mudah diikuti serta mudah untuk dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.